Tyrell memuji Elliot karena telah memikirkan semuanya dengan detail. Tyrell lalu bertanya dengan siapa Elliot bekerja. Dia mengaku hanya seorang diri. Karena itu, Tyrell secara resmi bergabung dengannya. Seperti yang pernah dia bilang sebelumnya, pada akhirnya mereka berdua akan bekerja sama. Apa sebenarnya pencapaian yang ingin Elliot dapatkan dari semua ini? Elliot menjawab, entahlah, yang jelas dia ingin menyelamatkan dunia. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang terakhir, yaitu episode 10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Krista menemui kembali mantan kekasihnya yang bernama Lenny. Seperti diceritakan sebelumnya, Elliot membuka kedok kepalsuan pria ini yang sebelumnya mengaku kepada Krista sebagai pria single bernama Michael. Yang membuat Krista makin kecewa, Lenny sebelumnya mengaku mengidap penyakit kanker, padahal itu hanya bohong belaka demi meluluhkan hati Krista. Lenny memintanya bertemu karena dia tahu pelaku peretasan data pribadinya adalah Elliot, pasiennya Krista. Informasi ini dia dapatkan dari kepolisian, tepatnya divisi cybercrime yang sudah bekerja untuk melacaknya selama 6 bulan terakhir ini. Selain itu, mereka menemukan bukti dalam tubuh anjingnya ditemukan sebuah microchip. Lenny merasa hidupnya telah hancur akibat dari peretasan yang dilakukan Elliot. Istrinya telah menceraikannya, dan kini Lenny mengalami kesulitan untuk menemui putri kecilnya. Semestinya, Lenny sadar apa yang dilakukan Elliot adalah untuk kebaikannya. Dia hanya memaksanya untuk jujur kepada Krista, tak lebih dari itu. Lenny kemudian bertanya apakah Elliot juga telah menyadapnya. Lenny terus menekan Krista untuk membantunya menangkap Elliot dengan bukti yang mungkin Krista miliki. Jauh dari lubuk hatinya, Krista merasa tindakan salah yang dilakukan Elliot tetap ada benarnya. Karena itu, dia menjawab Elliot sama sekali tidak pernah bercerita dan dia sama sekali tidak bisa membantunya. Pulang ke rumahnya, Lenny menyaksikan tayangan berita tentang hancurnya perekonomian global. Krisis ekonomi terjadi lebih di 17 negara. Yang cukup membuatnya terkejut, hal ini terjadi akibat aksi pertasan besar-besaran yang berdampak sangat luas. Karena pasar saham yang anjlok, pemerintah bersiaga menghadapi keadaan darurat. Dan inilah Mr. Robot. Setelah petugas parkir membangunkannya, Elliot baru menyadari tertidur di mobil Tyrell selama 2 hari. Dalam kondisi masih linglung, Elliot tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi saat pertemuannya dengan Tyrell. Daripada menanggapi tukang parkir tersebut, Elliot memilih untuk pergi. Di sisi lain, Angela yang masih grogi mengambil keputusan untuk menerima penawaran Colby bekerja di Evil Corp, perusahaan yang justru sedang digugatnya. Kembali ke markas F Society, terlihat rekan-rekan Elliot sedang menghancurkan perangkat komputer mereka. Darlene terkejut dengan kedatangan Elliot karena 3 hari terakhir ini dia berusaha untuk mencarinya. Tanpa Elliot sadari, program peretasan mereka terhadap Evil Corp telah berhasil dilakukan. Banyak orang yang ingin bergabung dengan F Society. Gelombang unjuk rasa pun terjadi di seluruh penjuru kota, sesuai dengan harapan mereka untuk menyelamatkan dunia ini. Terbukti saat Elliot membuka internet, F Society makin terkenal meskipun menjadi buruan seluruh aparat. 5 pusat data Steel Mountain termasuk pusat data yang berada di Tiongkok menjadi target dari peretasan sistematis ini. Efeknya, terjadi gangguan sistem kartu kredit di seluruh dunia yang berakibat perekonomian dunia akan terhenti. Belum mendapat jawaban apa yang terjadi kepadanya, 3 hari terakhir Elliot berencana untuk mencari keberadaan Tyrell. Scene berpindah ke Allsafe. Hal yang ditakutkan Gideon mulai terjadi. Direktur keuangan paruh waktu sekaligus temannya ini telah melakukan analisa keuangan perusahaan ini setelah mereka kehilangan beberapa kliennya, terutama Evil Corp yang saat ini sedang mengalami krisis. Padahal selama ini perusahaan raksasa itu menjadi tulang punggung mereka. Karena keuangan perusahaan ini yang mengalami defisit dan beban operasional yang begitu besar, dia mengusulkan kepada Gideon untuk menutup Allsafe. Gideon merasa masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini. Alasannya, kondisi suram seperti ini bukanlah yang pertama yang mereka hadapi.
Meski begitu, Gideon tetap harus memberitahu karyawannya tentang situasi ini agar mereka punya kesempatan untuk mencari pekerjaan baru. Satu masalah lainnya, semua tabungan pensiun mereka tersimpan di pasar saham yang diperkirakan akan segera anjlok. Seperti yang direncanakan sebelumnya, serangan yang dilakukan kelompok hacker App Society ini akan menghapus seluruh data hutang nasabah Evil Corp. Artinya, mereka yang memiliki kartu kredit Evil Corp akan terhapus data hutangnya. Kembali ke Elliot, dia masuk ke kantor E-Corp untuk menemui Tyrell. Dia masih tidak percaya sebuah worm yang membuat data tidak terbaca ditambah malware yang Darlene buat tidak lebih dari 2 jam itu mampu menghancurkan dunia. Bagian dari efek revolusi dunia yang dilakukannya, semua orang berdasi dengan pakaian mahalnya berjalan ke sana kemari sibuk tidak jelas. Pejabat pemerintah hingga pelaku ekonomi serasa kebakaran jenggot. Seluruh IT terbaik dunia diterjunkan untuk mengembalikan datanya. Tapi, apakah mereka sudah sadar jika Darlene telah mengenkripsi semuanya dengan ICE 25 bit yang sangat sulit untuk dipecahkan? Data tersebut menurut Elliot akan hilang untuk selamanya. Elliot baru mengetahui jika Tyrell sudah dikeluarkan dari perusahaan ini. Tak berselang lama, sosok bertopeng yang kita tahu sebagai bagian dari kelompok hacker App Society merilis kembali videonya. Dia mengaku serangan yang dilakukan kepada Evil Corp bagian dari janji mereka untuk menghancurkan perusahaan ini karena telah memperbudak manusia. Semua upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ini akan sia-sia. Pembukaan pasar bursa pagi ini akan jadi lonceng kematian bagi Evil Corp. Akan muncul era baru yang menjunjung tinggi kebebasan, dunia yang bebas dari keserakahan karena kita adalah App Society. Apakah pria bertopeng ini adalah Elliot? Di saat dia sedang tidak sadar, apakah Elliot membuat video tersebut? Divisi Kejahatan Cyber FBI bekerja sama dengan Evil Corp berusaha keras untuk memburu kelompok hacker paling dicari ini. Direktur teknologi Evil Corp yang bernama James membentak Angela yang bertugas sebagai humas karena menjauhkan tasnya menjelang konferensi pers. Pria ini minta maaf karena situasi yang terjadi saat ini membuatnya stres. Sementara itu, Darlene dan timnya datang ke sebuah tempat pembakaran anjing-anjing. Rupanya, mereka menggunakan oven tersebut untuk menghancurkan seluruh jejak digital mereka yang tersimpan di dalam harddisk dan perangkat komputer lainnya. Sedangkan anjing-anjing itu mereka lepaskan begitu saja. Elliot selanjutnya mendatangi rumah Tyrell. Saat dia menekan bel, rupanya Joanna baru saja pulang. Istrinya ini mengatakan Tyrell tidak ada di rumah, tapi sebentar lagi dia akan pulang karena 10 menit yang lalu dia meneleponnya dari mobil. Tidak ingin membuka identitasnya, Elliot mengaku bernama Ollie, rekan kerja Tyrell. Dengan kecerdasannya, Elliot yakin sebenarnya Tyrell tidak akan datang dan wanita ini justru sedang menggali informasi darinya. Makin terbaca saat wanita ini mengatakan 3 hari yang lalu kondisi Tyrell terlihat sedang tidak baik. Padahal dia baru saja mengatakan 10 menit lalu menghubunginya. Tidak ingin terjebak lagi dengan pertanyaannya, Elliot memilih untuk pergi. Dalam konferensi pers tersebut, James bertubi-tubi mendapat pertanyaan tentang serangan ini yang mengakibatkan 400 miliar dolar kekayaan hilang hari ini saja. Faktanya, App Society berhasil menghancurkan seluruh data milik E-Corp yang hampir mustahil untuk dipulihkan. James beralasan Gedung Putih sedang membantu mereka, tapi faktanya serangan ini membuat seluruh masyarakat khawatir. Tak ingin menutup-nutupi fakta yang sebenarnya lagi, James mengkoreksi ucapannya. Jika masyarakat memang harus khawatir, bahkan dia mengaku hidupnya sendiri saja sudah hancur. Dana pensiun dan seluruh tabungannya lenyap seketika. Dia sadar betul hal ini tidak bisa diperbaiki, dan karena itu ini yang dilakukannya. Angela yang persis berada di hadapannya tidak menyangka atasannya itu akan melakukan aksi bunuh diri di depan kamera. Hingga sepatunya pun terkena cipratan darah. Setelah kejadian tersebut, Angela menemui direktur utama E-Corp. Dia baru sadar Angela adalah pegawai barunya di bagian humas yang direkomendasikan Terry Colby. Dia berharap Angela bisa membuatnya terkesan. Philip mengajak Angela untuk hadir dalam konferensi pers yang akan digelarnya. Sebelum pergi, dia berikan uang kepada Angela untuk membeli sepatu baru. Tidak berhasil menemukan Tyrell, Elliot kembali ke mobil untuk mencari petunjuk. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah kacamata dengan gagang flash disknya. Di tengah keputusasaan,nya Elliot berteriak menyuruh Tyrell untuk keluar. Dia merasa gila, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Come out! Sementara itu, Darlene meminta rekan-rekannya menyebarkan selebaran untuk hadir dalam pesta akhir zaman yang akan digelar di tempat ini. Rencana ini merupakan bagian dari strategi mereka menghilangkan jejak.
Datang ke sebuah warnet, Elliot mencari tahu isi flash disk tersebut. Ternyata itu berisi rekaman video detik-detik dirinya terjatuh dari atas pagar. Padahal yang kita tahu sebelumnya, saat itu Elliot didorong oleh ayahnya. Faktanya, itu hanya halusinasi yang dialami oleh Elliot. Dan ini artinya sejak dulu Tyrell telah membuntutinya. Elliot kemudian menghubungi polisi untuk memancingnya keluar. Tadi duga sosok Mr. Robot kembali muncul. Angela akhirnya memanfaatkan uang yang diberikan atasannya untuk membeli sepatu. Dia nampak kesal karena pemilik toko malah mencelanya karena mau bergabung dengan perusahaan itu. Dia sama sekali tidak mengerti dengan masalah sebenarnya yang dihadapi Angela. Elliot mencekik ayahnya agar mengatakan di mana Tyrell berada. Tentu saja orang yang berada di sana melihat Elliot seperti orang gila berteriak sendirian. Mr. Robot mengingatkan Elliot jika dia adalah dirinya. Seorang pelanggan di sana seakan-akan diganggu oleh Mr. Robot dan hasilnya Elliot yang mendapat bogem. Menjelang konferensi pers dengan sepatu baru yang dikenakannya, Angela mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Dirut E-Corp ini. Dia penasaran mengapa Philip begitu tenang dengan semua masalah yang sedang dihadapinya ini. Karena yang melakukannya ini adalah manusia, bukan alien yang turun dari planet lain atau serangan zombie yang bangkit dari kematian. Karena mereka manusia, dia yakin pasti ada solusi dari masalah ini, apalagi dia disokong oleh para konglomerat dunia. Angela kemudian bertanya lagi, mengapa dirinya diterima di perusahaan ini, padahal dia tahu apa yang sudah dilakukannya. Dengan simpelnya, direktur ini menjawab, Angela yang masih muda dengan keberaniannya adalah penyegaran bagi perusahaan ini. Poin terakhir yang dikatakannya, jika dia sebenarnya senang saat James melakukan bunuh diri. Dia itu bukan orang yang baik, pemabuk dan kecanduan berjudi. Nalurinya yang buruk dan lemah sangat tidak disukainya. Terlihat ratusan orang yang menjadi bagian dari perusahaan konglomerat terbesar dunia ini sudah berkumpul untuk mendengarkan pidatonya. Kembali ke markas F Society, puluhan orang datang menikmati pesta yang diadakan Darlene dan rekan-rekannya. Tujuannya sederhana. Tempat ini dipenuhi sidik jari dari pengunjung yang datang memanipulasi kegiatan asli mereka sebelumnya. Darlene mengajak teman-temannya itu untuk merayakan pencapaian mereka, menjadi orang yang benar-benar hidup dan bebas. Di saat gelombang unjuk rasa terus bergulir, Mr. Robot menyadarkan Elliot tentang kenyataan hidup ini. Meskipun orang tuanya kini tidak nyata, tapi mereka akan selalu hidup dalam pikirannya. Mereka semua lalu menghilang karena Elliot ingin sendiri. Di akhir film, Elliot kembali pulang ke rumahnya duduk di depan komputer melihat hasil dari perjuangannya selama ini. Dan setelah itu, film pun berakhir.